Gibran Rakabuming Raka adalah wakil presiden yang ke-14. Dia adalah anak mantan Presiden Jokowi yang pada saat masih menjabat presiden bersikeras mengakali peraturan agar anaknya dapat memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Dari awal langkahnya untuk menjadi calon wakil presiden saja sudah berlaku tidak pada jalurnya. Ditambah lagi ada peran pamannya yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Jadilah Gibran sebagai calon wakil presiden. Walaupun dia harus jadi tumbal dicopot sebagai ketua umum MK tapi tidak keluar dari keanggotaan hakim MK. Bila ditelisik lagi masih banyak lubang yang dapat digunakan untuk masuk mengetahui anomali Gibran menjadi wakil presiden. Mari kita melihat wakil presiden pertama Muhammad Hatta. Muhammad Hatta menjadi wakil presiden pertama yang mendampingi Soekarno dalam periode paling kritis bangsa Indonesia. Lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902. Hatta dikenal sebagai proklamator kemerdekaan bersama Soekarno. Selama 11 tahun masa jabatannya, Hatta memberikan kontribusi besar terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Ia meletakkan dasar-dasar ekonomi kerakyatan dan sistem koperasi yang masih relevan hingga saat ini. Kepemimpinannya yang bijaksana dan pemikirannya yang visioner membuatnya dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Setelah kekosongan posisi wakil presiden selama bertahun-tahun, Sri Sultan Hamengkubuwana IX yang lahir di Yogyakarta pada 12 April 1912 diangkat menjadi wakil presiden. Sebagai seorang bangsawan dan pemimpin Kesultanan Yogyakarta, beliau membawa wibawa dan kebijaksanaan dalam kepemimpinannya. Sultan HB9 berhasil memadukan nilai-nilai tradisional dengan modernitas dalam menjalankan tugasnya. Kontribusinya yang besar dalam menjembatani kepentingan daerah dan pusat menjadikannya figur yang dihormati di seluruh Indonesia. Adam Malik lahir di Pematang Siantar pada 22 Juli 1917. Sebelum menjabat sebagai wakil presiden, ia telah memiliki karir cemerlang sebagai diplomat dan pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Umum PBB. Pengalamannya yang luas dalam diplomasi internasional membawa Indonesia ke posisi yang lebih kuat di kancah global. Selama masa jabatannya, ia berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan luar negeri Indonesia dan membangun citra positif bangsa di mata dunia. Umar Wirahadikusumah yang lahir di Situraja, Sumedang pada 10 Oktober 1924. Membawa pengalaman militer yang kuat dalam jabatannya sebagai wakil presiden. Sebagai mantan perwira tinggi TNI beliau memahami dengan baik aspek pertahanan dan keamanan negara. Masa jabatannya ditandai dengan fokus pada stabilitas nasional dan pembangunan. Kontribusinya dalam menjaga keamanan dan mendukung program pembangunan pemerintah Orde Baru menjadi catatan penting dalam sejarah kepemimpinannya. Sikap tegas namun bijaksana menjadi ciri khas kepemimpinannya. Sudarmono lahir di Cerme, Gresik pada 12 Maret 1927. Dengan latar belakang kombinasi militer dan hukum, beliau membawa perspektif baru dalam menjalankan tugas sebagai wakil presiden. Keahliannya dalam bidang hukum sangat membantu dalam perumusan berbagai kebijakan pemerintah. Selama masa jabatannya, Sudarmono fokus pada penguatan sistem administrasi pemerintahan dan pengembangan kebijakan yang lebih terstruktur. Kontribusinya dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan menjadi warisan penting bagi pemerintahan selanjutnya. Trisutrisno, kelahiran Surabaya pada 15 November 1935. Menjabat sebagai wakil presiden di masa-masa kritis menjelang reformasi. Sebagai mantan Panglima ABRI, beliau membawa pengalaman kepemimpinan militer yang panjang ke dalam jabatannya. Masa jabatannya bertepatan dengan periode yang penuh tantangan, terutama menjelang krisis ekonomi 1998. Trisutrisno berperan penting dalam upaya menjaga stabilitas nasional di tengah berbagai gejolak politik dan ekonomi yang terjadi saat itu.